Halo teman-teman, balik lagi di Mata Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Don't Be Love. Film ini bercerita tentang pimpinan lapas yang menjalin hubungan cinta dengan tahanan wanitanya, hingga tahanannya itu hamil. Tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Anna. Anna divonis 3 tahun penjara atas kasus yang menimpanya. Guna menunggu sidang bandingnya, Anna dipindahkan ke lapas barunya. Dan ia pun bertemu dengan teman satu kamarnya. Ia namanya di penjara. Teman-temannya terlihat bermulut kasar, akan tetapi mereka masih memperlakukan Anna dengan baik. Keesokan harinya, Anna beserta temannya ditugaskan di bagian dapur penjara, untuk menyiapkan makanan. Karena akan ada kunjungan pejabat negara, lapas tersebut akan mengadakan acara fashion show sebagai penyambutannya. Karena paras dan tumbuh Anna di atas rata-rata, ia pun dipilih untuk menjadi model dalam acara itu. Dengan gaun putih Anna terlihat sangat menawan. Walaupun ia terlihat males ketika berjalan, layaknya iklan sampo, Anna mengibaskan rambutnya. Sontak kepala sipir yang bernama Firminyu, terlihat hanya bengong dengan kecantikan Anna. Firminyu sendiri telah memiliki istri dan seorang anak. Semenjak acara fashion show itu, Anna menjadi pusat perhatian di sana. Karena ketenarannya, tentu saja di antaranya dibarengi adanya haters. Salah satu haters di sana mendatanginya, dan mencoba untuk mengintimidasinya. Namun di balik paras cantiknya Anna, ternyata juga jago berantem. Habislah kena hantam hatersnya itu. Karena insiden perkelahian itu, Anna kemudian dipanggil untuk menghadap kepala lapas. Kesempatan emas bagi Firminyu untuk bisa ngobrol dengan Anna. Awalnya Anna ditawari untuk melakukan konseling dengan psikolog penjara, namun Anna menjawab dia mau diskusi sama kepala lapas aja. Mereka berdua pun saling mengobrol, dan Anna menceritakan semua tentang dirinya. Terlihat Anna mulai merasa nyaman dengan kepala sipir itu. Beberapa hari kemudian, Anna akan dibawa untuk menjalani sidang lanjutannya. Sebelum berangkat ke pengadilan, Anna memakai pakaian yang agak kurang bahan. Namun sayangnya, persidangan itu tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Anna mencurahkan isi hatinya dalam sebuah surat, yang dikirimkannya kepada Firminyu. Firminyu mencoba mencari tahu dengan mendatangi ruang persidangan. Ternyata Anna dituntut dengan hukuman yang jauh lebih berat. Namun di sini Firminyu tak bisa berbuat apa-apa. Untuk menghibur Anna, Firminyu kemudian memindahkan Anna di bagian logistik, yang tugas itu langsung diawasi oleh Firminyu. Hubungan mereka berdua pun semakin akrab. Semenjak kejadian itu Anna menjadi tertarik pada Firminyu. Bahkan Anna secara terang-terang mengungkapkan perasaannya kepada Firminyu melalui sebuah surat. Firminyu pun ternyata juga menaruh hati kepada Anna. Sehingga terjadilah adegan itu di antara mereka berdua. Namun lama-kelamaan Firminyu menyadari kalau hubungannya dapat merusak keutuhan rumah tangganya. Terlebih lagi istri Firminyu ternyata juga bekerja di lapas itu. Firminyu pun berusaha nyuekin Anna. Ia kemudian berencana untuk memindahkan Anna ke penjara lain. Pada suatu hari, saat pelajaran melukis, Anna menawarkan diri untuk menjadi modelnya. Gimana pada kelas itu istri Firminyu ini adalah yang sedang mengajar di sana. Anna yang sudah merasa betah di penjara itu, tidak ingin pindah dari sana. Pada keesokan harinya, Firminyu mendatangi Anna, sambil ngobrol di ruang kerja Anna. Firminyu yang awalnya ingin mengakhiri hubungannya dengan Anna, justru malah melakukan penyiraman bersama Anna. Hubungan mereka pun bahkan kini menjadi semakin dekat. Pada suatu ketika ibu Anna datang di sana mereka justru malah ribut dan berdebat. Sejak kejadian itu kemudian Anna menjadi sedih. Firminyu kemudian mendatangi Anna berniat untuk menghiburnya. Namun di sini, Firminyu mengetahui kalau ternyata Anna memiliki sebuah ponsel, yang mana itu dilarang di dalam penjara. Firminyu terlihat tidak menyukainya Anna yang diam-diam menyembunyikan HP-nya, dan tingkah Firminyu tersebut membuat Anna menjadi jengkel. Pada malam harinya, Anna dan teman-temannya mengadakan pesta di lapas. Mereka berfoto bersama, kemudian foto-foto seksinya pun dikirim ke Firminyu. Keesokan harinya, Anna mendapat kabar kalau ibunya tidak mau lagi mengurus persidangan itu. Tapi Anna terus mencoba menelpon ibunya, namun tetap saja tidak ada jawaban. Tentu saja hal itu membuat Anna merasa frustasi dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, Anna kemudian dilarikan ke rumah sakit.
Lagi-lagi di sana Firmino datang untuk mencoba menghiburnya. Namun pada keesokan harinya, saat Firmino ingin mengunjungi Anna lagi, ia tidak diizinkan masuk, lantaran izin aksesnya telah dicabut. Rupanya hubungan Firmino dan Anna sudah diketahui otoritas hukum di sana. Ternyata yang jadi biang keladinya adalah Pilar Hathers di sana yang dulu berkelahi dengannya. Dan faktanya Firmino memberikan pekerjaan kepada Anna di bagian logistik, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tahanan. Karena hal itu dilarang keras untuk menemui Anna, lambat laun bangkai itu tercium juga. Istri Firmino akhirnya mengetahui tentang hubungan suaminya dan Anna. Namun Firmino berhasil meyakinkan istrinya, bahwa hal tersebut hanya gosip murahan saja. Istrinya pun percaya-percaya saja. Semenjak kejadian itu protokol masuk ke dalam lapas kini diperketat. Namun Firmino mencari berbagai macam cara, agar bisa bertemu dengan belahan hatinya. Karena sudah 1 bulan lebih mereka tidak pernah bertemu, usaha memang tak pernah mengkhianati hasil. Firmino pun akhirnya berhasil diam-diam membawa Anna keluar dari penjara. Dua sejoli yang sedang dimabuk cinta ini akhirnya melepas kerinduan mereka di sebuah hotel. Namun di sini Anna mulai gundah gulana dengan hubungan mereka, karena Anna memikirkan istri dan anak Firmino. Firmino pun berusaha menenangkan, dengan mengatakan kalau itu adalah masalahnya, bukan masalah Anna. Saat akan mengantar Anna kembali ke penjara, Firmino terlebih dulu membeli sebuah SIM card untuk Anna. Pada akhirnya istri Firmino pun mulai menyadari dan curiga dengan gerak-gerik suaminya. Lagi-lagi Firmino mengatakan kalau itu hanya gosip belaka. Namun kali ini istrinya tidak percaya begitu saja. Kemudian Firmino pergi mengantar anaknya ke sekolah. Tak sengaja ponselnya tertinggal, dan tiba-tiba ponsel itu berdering. Diangkatlah oleh istrinya. Dia tahu kalau yang menelpon itu adalah Anna. Istri Firmino kemudian memperingatkan Anna agar segera menjauhi keluarganya. Anna hanya terdiam di seberang teleponnya. Tujuan Anna menelpon adalah untuk memberitahu Firmino kalau kini ia tengah berbadan dua, hasil hubungan gelapnya dengan Firmino. Di sisi lain Anna juga takut meminta pertanggungjawaban. Karena tidak ingin merusak rumah tangganya, scene kemudian berpindah ke Firmino. Terlihat beberapa petugas datang ke ruangan untuk menangkapnya. Ia ketahuan menyelundupkan SIM card-nya kepada Anna, tetapi Firmino tidak dihukum, ia hanya menjalani masa percobaan, sambil menunggu persidangan. Singkat cerita Anna kini telah memenuhi syarat untuk bebas. Saat di luar Firmino mencoba mendekatinya, namun Anna terlihat menjauh. Firmino yang dimabuk cinta terlihat sedikit memaksa Anna, hingga datang seorang pria yang membantu Anna. Anna dan teman prianya itu akhirnya pergi meninggalkan Firmino. Ternyata Anna pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya, dan teman laki-lakinya itu menjadi perwakilan ayah dari calon bayi yang dikandung Anna. Setahun kemudian, Anna kembali bertemu di persidangan kasus Firmino. Kedua mantan sejoli ini pun saling melempar senyuman. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video kali ini. Dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.